Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuli Astari. Di sini saya ingin menulis salah satu tugas, yaitu tugas di hari ke-17, yaitu mengenai temanya kegiatan Bimba A I U E O. Poin bagian A yaitu jawablah pertanyaan yang mengenai kegiatan bermain bacaan. Nomor ke-1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain bacaan. Yang dimaksud bermain yaitu segala sesuatu yang menyenangkan bagi anak tanpa adanya paksaan dan tidak ada unsur ancaman, dan prosesnya juga benar-benar buat anak senang. Sedangkan bermain baca-bacaan atau membaca yaitu kegiatan melihat anak memaknai isi tulisan yang diverbalkan atau dilisankan, dan definisinya membaca yaitu baca yang perlu dipahami maknanya, yang berharga, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dibunyikan saja, tetapi yang utamanya kita memaknai isi bacaannya. Nomor kedua, jelaskan apa saja kegiatan yang termasuk kegiatan bermain bacaan. Di antaranya yaitu modul baca Bimba yang sudah dibaca atau lalu dilakukan oleh anak diulang kembali. Lalu buku cerita media yang ada di Bimba, lalu pengulangan yang dilakukan agar anak semakin terampil dalam membaca. Lalu harus disesuaikan dengan kemampuannya anak juga. Nomor ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu agar anak senang membaca atau tumbuh minat membacanya jika prosesnya benar-benar menyenangkan. Nomor keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu sesering mungkin dilakukan dengan teori jam bondul. Nomor kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang dilakukan oleh motivator? Karena di Bimba itu merupakan arti dari bimbingan minat belajar dan minat baca dan minat belajar anak. Dan kita diawali dengan bermain baca-bacaan bersama dengan senang hingga anak tertarik. Akan tetapi proses baca itu karena kan tujuan hidup kita juga ingin bahagia secepatnya. Tidak lupa dalam prosesnya juga kita harus mewujudkannya dengan menggunakan paradigma Bimba, mengarahkan anak untuk bermain bacaan dengan menyenangkan. Nomor keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Kita lihat ekspresi anak, sikap anak, apa semangat atau tidak, dan senang atau tidak. Lalu, dan jika anak mau diajak bermain baca-bacaan, itu dalam artian tujuannya sudah berhasil dan sudah terpenuhi. Nomor ketujuh, bagaimana cara motivator menerapkan bermain bacaan bersama anak? Yaitu pertama, awali dengan bermain bacaan bersama seperti pentas baca agar anak senang dan tertarik. Lalu kalau anak sudah bermain baca-bacaan, kita berusaha memberikan kegiatan selingannya juga seperti mewarnai dan lain-lainnya. Lalu ketika anak sudah mengerjakan modul, kita siapkan kalimat verbal, kata untuk bisa mengarahkan
anak untuk bisa bermain baca-bacaan kembali. Lalu di setiap prosesnya wajib menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba, dan wajib mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Lalu kalau anak belum mau, kita harus mengevaluasi diri kita lagi. Nomor ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Anak tidak akan menyenangkan, lalu anak akan merasa seolah-olah seperti beban jika kita mengajarkan, tetapi kita kan prosesnya juga untuk bermain baca-bacaan dengan penuh menyenangkan, dan anak juga tidak akan mengetahui hal-hal yang baru juga jika tidak bermain baca-bacaan. Dan jika di dalamnya tidak diterapkan paradigma dan metode Bimba, kemampuannya pun akan berdampak seolah-olah anak akan benci belajar. Bagian B, jawablah pertanyaan yang mengenai teori jam bandul. Nomor pertama atau nomor ke-1 yaitu jelaskan apa yang disebut dengan teori jam bandul, yaitu dan sebutkan jelaskan apa yang disebut dengan teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu merupakan bagian dari varian skill yang dimana kegiatan utamanya yaitu menjadikan prioritas utama yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya kegiatan teori bandul yaitu pertama kita menggunakan dulu kegiatan selingan, lalu kembali lagi ke tengah yaitu kegiatan prioritas, lalu kita ke kiri yaitu kegiatan selingan, lalu kita ke sebelah kanan lagi yaitu kegiatan selingan, lalu kita melakukan kegiatan prioritas dan kegiatan selingan kembali, dan kita harus mengutamakan kegiatan utamanya yaitu kegiatan prioritas, yaitu yang disebut dengan bermain baca-bacaan, kegiatan utamanya. Dan kegiatan prioritas yaitu misalnya berbahasa Bimba, bermain modul, baca Bimba, A-I-U-E-O, dan membaca buku cerita. Dan sedangkan kegiatan selingnya diantaranya mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Nomor kedua, apa sih tujuan teori bandul? Yaitu agar anak selalu semangat, ceria, tidak mudah bosan juga, sehingga anak akan tumbuh minat belajarnya. Nomor ketiga, kapan motivator menerapkan teori bandul? Yaitu saat kegiatan bermain dan belajar berlangsung. Nomor keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu pertama kita ajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama, lalu sesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak dengan menyenangkan, lalu mengajak anak dan membimbing anak untuk melakukan kegiatan bermain atau melakukan kegiatan selingan. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar prioritas utamanya itu adalah bermain baca-bacaan. Nomor kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Itu anak juga akan ngerasa bosan, jenuh, dan tidak seolah semangat, dan seolah kita juga akan memaksa anak, lalu seolah-olah akan menjadi beban bagi anak juga. Nomor keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu anak akan tidak senang dan tidak semangat dalam bermain bacaannya juga. Lalu kemampuan anak pun tidak akan meningkat. Lalu motivator pun tidak akan merasa senang dan tidak akan nyaman dalam kegiatannya jika kita tidak menerapkan teori jam bandul. Lalu orang tua pun seolah-olah memasukkan kebingungannya akan menjadi ragu jika kita tidak menerapkan teori jam bandul. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah kata. Mohon maaf, saya masih dalam tahap pembelajaran.
Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah!